melihat PBTY yang selalu meriah dengan banyak acaranya. Selanjutnya ini kita akan ngomong mengenai podcast. Nah, cocok banget nih karena sesaat lagi kita akan mendengarkan podcast yang berjudul Warna-Warni Feng Shui. Sebenarnya Feng Shui itu mitos atau fakta sih? Ayo, Sobat Budaya pada percaya atau enggak sih sama Feng Shui? Atau udah ada yang ngikutin Feng Shui nih? Sugesti aja atau beneran berpengaruh dalam kehidupan manusia? Nah, sebentar lagi kita akan simak podcast Warna-Warni Feng Shui oleh Bapak Suhana Lim. Dan selamat menyaksikan ya. Selamat sore Sobat Budaya. Ya, bersama saya Novan, kali ini saya akan menemani Sobat Budaya untuk mendengarkan podcast Warna-Warni Feng Shui. Nah, pastinya Sobat Budaya penasaran kan, siapa sih ini pembicara kita kali ini? Kita kenalan sedikit yuk. Nah, pembicara kita kali ini adalah Bapak Suhana Lim. Beliau merupakan konsultan Feng Shui internasional dan juga peraih rekor muri. Wow, luar biasa banget ya. Bapak Suhana Lim ini juga adalah penulis 7 buku bertopik Feng Shui dan salah satu karyanya juga sudah diterbitkan di Malaysia. Nah, tanpa langsung berlama-lama, kita langsung saja sambut Bapak Suhana Lim. Selamat sore Bapak. Selamat malam, saya udah malam. Oh iya, selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, yang penting sehat. Iya, benar sekali Bapak. Nah, sebelumnya saya boleh nih ya Pak untuk bertanya-tanya nih. Iya. Ya. Nah di sini kan Sobat Budaya banyak nih, ada yang sudah tahu Feng Shui, ada yang belum tahu Feng Shui. Nah untuk Feng Shui itu sendiri, apakah Feng Shui itu mitos atau fakta? Nah Bapak boleh bisa dijelaskan nih Pak ke Sobat Budaya. Ya, jadi sebelum menjawab, saya akan mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Wan Si Rui, Senti Jiankang untuk semua teman-teman yang merayakan ya. Jadi semoga Imlek tahun ini membawa lebih kesehatan dan kedamaian serta ketentraman bagi kita semua. Jadi itu harapan saya untuk semua Bapak Ibu sekalian yang menyimak acara hari ini. Jadi saya sedikit kasih informasi bahwa Feng Shui itu nggak perlu dipercaya. Jadi setiap saat saya mendengar orang bilang saya percaya Feng Shui, saya nggak percaya Feng Shui. Menurut saya itu adalah kurang tepat. Kenapa? Karena Feng Shui itu nggak ada urusan dengan kepercayaan. Jadi Feng Shui itu juga bukan sebuah ilmu mistik. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah ilmu pengetahuan. Jadi saya nggak perlu percaya. Bahkan saya sebagai seorang praktisi Feng Shui, saya pribadi nggak pernah percaya Feng Shui loh. Karena agama saya bukan agama Feng Shui. Nah itu yang mohon kita bisa semua ketahui. Jadi supaya jangan ada anggapan bahwa kalau kita mengaplikasikan Feng Shui itu kita harus dari background tertentu, dari etnis tertentu, dari kepercayaan tertentu. Nah itu nggak tepat karena Feng Shui itu adalah sebuah ilmu yang bersifat universal, boleh diterapkan oleh siapa saja tanpa mengenal latar belakang etniskah, kepercayaankah, atau status sosial. Nah ini yang tolong dari awal saya mau sampaikan supaya kita pengertiannya semua sama, kira-kira begitu. Baik Bapak, terima kasih Pak buat jawabannya. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih, tadi kan Bapak Suhana Lim ini merupakan salah satu peraih rekor muri. Nah mungkin boleh diceritakan nih Pak kepada Sobat Budaya, apa nih rekor murinya nih, silakan Pak. Jadi begini, baru berapa hari lalu ya, justru gara-gara acara muri yang diadakan di kota Jogja ini, saya jadi diundang untuk mengisi acara pada malam ini, which is saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk atensi dari panitia, dari Pak
Pak Ping Hai, kemudian dari semua teman-teman di JCACC ya. Jadi itu merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya untuk bisa membantu mengisi acara pada malam ini ya. Jadi rekor muri yang saya terima itu adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan yang namanya thick black. Nah ini ilmu langka yang berasal dari Tiongkok yang kalau saya rasa saya nggak berlebihan kali ya kalau saya bilang di seluruh dunia ini belum pernah ada yang mengajarkan ilmu ini untuk umum. Nah itulah mengapa saya mendapatkan muri berkat juga acknowledgement dan support dari Pak David Herman dari PSMPI Pusat dan teman-teman di kepengurusan PSMPI Pusat. Jadi mereka lah yang memberikan endorsement agar saya mendapatkan rekor muri, kira-kira begitu. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Suhan Halim. Nah, lalu ini Pak, biasanya kan di Feng Shui ini ada istilah Ciong. Nah, Ciong itu, Ciong itu apa ya Pak kira-kira nih? Mungkin di sini kan Sobat Budaya masih ada yang belum tahu nih Pak. Nah, mari Pak dijelaskan. Ya, jadi saya jelaskan. Jadi Ciong itu sebenarnya hanya istilah, ya kan? Tadi juga ada MC dia bilang katanya, oh tahun ini tahun macan. Jadi kita anggap aja, kita kan tahu 12 simbol Chinese itu ada berbagai memakai nama hewan ya. Tapi kita jangan salah fokus ya. Itu bukan hewan ya, tapi itu hanya kita pakai sebagai simbol. Jadi misalkan tahun macan. Nah, di urutan dari 12 sio itu adalah simbol yang ketiga. Kan ke satu sio tikus, kemudian sio kerbau, kemudian yang ketiga itu sio macan. Jadi secara sederhana analoginya itu tahun ini yang menjadi tuan rumah adalah simbol macan. Jadi seperti biasa, seperti juga pergantian cuaca dari musim hujan ke musim panas atau dari musim semi ke musim panas. Nah itu ada istilahnya pihak-pihak yang diuntungkan dan pihak-pihak yang kurang diuntungkan. Nah untuk pihak-pihak yang kurang diuntungkan itulah yang dalam istilah populernya dikenal sebagai istilah Ciong atau classing gitu. Nah untuk tahun macan ini secara general ya, ini saya bilang hanya secara general. Jadi untuk detailnya kita nggak bisa cuma pakai lihat sio, karena sio itu kan komponen tahun. Nah kita kan manusia lahir ada komponen jam, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kalau kita hanya memakai komponen tahun, berarti masa kita mengabaikan 3 komponen lain. Nah ini yang juga mohon kita semua menjadi perhatian agar jangan salah juga gitu. Jadi kita melihatnya itu hanya dari 1/4 kalau kita hanya melihat show. Jadi kalau kita mau benar-benar ketahui, kita tuh harus istilahnya get the full picture. Jadi kita bisa lengkap tahu. Karena kan manusia lahir ada komponen jam kan, ada tanggal kan, ada bulan kan, dan ada tahun. Nah inilah juga banyak orang yang masih belum paham. Jadi kalau dibilang, oh show berarti itu adalah udah tepat. Itu nggak tepat. Kenapa? Kalaupun tepat itu hanya 1/4 karena itu hanya menyangkut bagian tahun. Oke, saya jelasin ya. Jadi secara general, ini saya repeat ya, secara general ya, yang diuntungkan selama tahun ini adalah dari simbol kuda, kemudian dari simbol babi, kemudian dari simbol shio anjing. Nah, secara general pula dari simbol-simbol yang kurang diuntungkan, nah ini adalah dari si macan sendiri, kemudian shio monyet, kemudian ada lagi shio ular. Nah jadi itulah kira-kira gambarannya, tapi again ini hanyalah panduan yang sifatnya sejuta umat, jadi nggak bisa serta-merta teman-teman telan mentah-mentah aja, karena kan mungkin di tahun adalah simbol monyet yang saya bilang tadi kurang bagus, tapi kalau di bagian tanggal atau di bagian bulan atau di bagian jam ternyata adalah simbol babi, bisa aja jadi bagus. Nah inilah kadang-kadang kenapa kalau kita istilahnya menelan informasi yang sifatnya sejuta umat, kita bisa gampang kecele atau ketipu. Ya karena ini yang saya perlu garis bawahi. Jadi supaya kita semua paham gitu.
Baik, Pak. Berarti tidak hanya show saja ya, harus dilihat semuanya ya, Pak. Tidak bisa menilai hanya dari situ. Ya, tadi kan saya bilang show Iya. itu hanya menggambarkan komponen tahun. Nah, kamu sendiri apakah cuma terdiri dari tahun lahir? Enggak kan? Kamu Iya. ada data jam, ada data tanggal, ada data bulan. Nah, itu kemana? Masa kamu abaikan? Oh, Nah, iya. itu yang menjadi perlu bahan perhatian dan sekaligus juga mungkin introspeksi. Jadi kalau selama ini kamu cuman kemakan show ini bisa benar bisa salah. Jadi istilahnya kamu lagi main Russian roulette, bisa ketembak bisa nggak ketembak gitu. Oke, Pak. Nah, lalu nih Bapak Suhanalim, biasanya kan orang ada yang saya mau ambil pekerjaan ini, kira-kira feng shui-nya bagaimana? Nah, sebenarnya feng shui sendiri ini bisa diterapkan di apa aja sih, Pak? Nah, Feng Shui itu sangat luas ya, mulai penerapannya itu mulai dari sebuah cubicle di kantor sampai sebuah wilayah, kalau zaman dulu di kerajaan. Kemudian bisa diaplikasikan juga di kesehatan, di relationship, di karir, di bisnis, di studi, di mana aja. Jadi sepanjang kita masih hidup ya di dunia ini itu apply. Bahkan sampai meninggal pun Feng Shui apply apa? Untuk lokasi makam, untuk saat kremasi, untuk saat tutup peti, untuk saat larung. Nah, itulah aplikasi Feng Shui. Jadi, makanya kadang-kadang saya sering di-approach sama panitia, Pak, kalau Bapak bahas Feng Shui bisa topik apa? Saya biasanya balik tanya, kamu mau topik apa? Feng Shui semua cover. Jadi itu. Oke, Pak. Terima kasih buat jawabannya. Berarti hampir semuanya bisa ya, Pak. Ternyata feng shui Iya, itu jadi luas coba ya. aja kamu mention satu hal aja coba. Ini kita secara random, kamu pilih aja coba apa gitu yang kamu mau kaitkan dengan Feng Shui. Misalnya nih, Pak. Misalnya beli kendaraan. Nah, Ya. misalnya beli Bisa. kendaraan. Gimana, Pak? Jadi dengan kita mengetahui kita punya pace atau feng shui pribadi kita bisa tahu warna keberuntungan kita apa. Jadi kita pakai itu warna untuk mobil atau kendaraan bermotor kita, gitu. Itu aplikasinya. Oke, baik. Nah, terus Pak, ini saya ada yang penasaran nih. Tahun ini Ya. kan tahun macan. Kalau untuk di Indonesia sendiri Ya. nih, kira-kira bagaimana nih Pak feng shui-nya? Jadi kita nggak bisa bilang hanya di Indonesia. Itu feng shui itu berlaku universe ya. Jadi saya kasih gambaran begini. Untuk tahun macan ini yang perlu menjadi perhatian diri kita semua adalah bisa melatih atau mempertebal kesabaran. Kenapa? Pada tahun macan ini kita semua nggak sadar cenderung akan lebih emosional. Mulai dari urusan pribadi antara teman kerja, antara pasangan, antara orang tua dan anak, atau antara teman. Itu coba kamu perhatikan, kita akan lebih gampang emosi. Terus poin yang lain yang perlu menjadi perhatian kita semua selama tahun macan ini adalah jangan terlalu nekat. Karena pada tahun energi macan ini orang akan lebih berani. Coba kamu lihat aja, urusan sedikit bisa jadi huru-hara sosial, urusan sedikit bisa demo, urusan sedikit bisa bikin kita masuk penjara. Coba kamu perhatikan sejak menjelang mendekati tahun macan, ini kan banyak kita bisa saksikan kejadian-kejadian sosial yang terjadi di Indonesia. Bahkan sekarang kalau di level dunia, coba lihat Rusia sama Ukraine ya, itu siap-siap mau perang kan. Bahkan barusan tadi saya dengar di TV di Australia, Perdana Menteri sini bilang warga negara Australia yang ada di Ukraine segera tinggalkan Ukraine karena Rusia sebentar lagi akan menyerbu. Nah itu kan udah eskalasi emosi naik gitu. Jadi semua orang gampang marah. Bahkan orang yang di posisi salah pun bisa galak loh. Nah inilah ekses dari tahun macan. Baik Pak, terima kasih. Jadi itu yang tolong menjadi perhatian. Ya, baik Sobat Budaya itu ya, tadi kita juga jadikan kita perhatian ya tahun ini. Nah, lalu ini saya juga pernah mendengar membaca informasi nih Pak. Ternyata Bapak Suhanalim ini juga merupakan founder dari Wise Indonesia Society, betul ya Pak? Ya betul. Nah, coba Bapak
mungkin bisa ceritakan sedikit nih Pak ke Sobat Budaya. Kira-kira WISE Indonesia Society ini apa dan apa yang dilakukan Pak? Ya, jadi WISE Society ini sebenarnya juga hikmah atau ekses positif dari adanya masa pandemi, di mana kita aktivitas secara tatap muka itu jadi lebih terbatas. Kalau kita nggak mau bilang nggak mungkin. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi non-profit yang saya beri nama WISE. Jadi ini tujuannya apa? Untuk menyebarkan semua ilmu pengetahuan dan kearifan yang bersumber dari Tiongkok. Jadi supaya apa? Terutama ditujukan ke generasi muda dari warga keturunan Tionghoa, supaya kita jangan lupa. Tapi jangan salah ya, kita bukan berarti kita mau menjadi orang yang chauvinistik, bukan. Tapi tujuannya begini, dengan kita lebih kenal budaya sendiri, dengan kita lebih menghargai budaya sendiri, ini akan membantu kita juga untuk lebih istilahnya menjadi manusia yang bukan zombie. Saya pakai istilah zombie itu untuk sebutan bagi orang-orang yang udah kehilangan jati diri budaya. Nah inilah yang mungkin teman-teman terutama dari generasi muda tolong perhatikan. Apapun latar belakang etnis kamu orang, jangan melupakan leluhur kamu. Inilah salah satu ciri dan juga sekaligus kekuatan bangsa Tionghoa. Dia tidak akan istilahnya melupakan orang tua, leluhur. Itulah kekuatan kita yang selama ribuan tahun membuat sejarah dan budaya Tionghoa itu adalah salah satu dari civilization yang pernah ada di dunia dan tidak pernah terputus. Nah inilah kenapa? Karena kita memiliki kecintaan terhadap budaya. Jadi melalui WISE ini kita akan mencoba membantu untuk memberikan sumbangsi, dan WISE juga adalah menjadi sarana atau kendaraan bagi saya dan teman-teman pengurus WISE untuk melakukan personal social responsibility. Jadi kita bukannya berniat mau cari duit dari WISE, tapi kita membantu untuk memberikan bakti kepada masyarakat. Kira-kira begitu. Oke Pak, wah ini tepat sekali ya, bertepatan dengan tema PBTY tahun ini nih, Lestari Budayaku Mewangi Negeriku. Ya. Itu harus, dimanapun kamu orang ya, sebagai warga keturunan Tionghoa, kamu harus istilahnya bisa menjunjung tinggi budaya, tapi jangan lupa kaki kamu di mana berpijak, di situ juga kamu harus support. Itulah filosofi orang Tionghoa gitu. Baik Pak. Nah lalu nih Pak, kalau misal dari Sobat Budaya, ada yang rindu, pengen ikut WISE Indonesia Society, itu ada syarat khusus atau gimana nih Pak cara gabungnya? Syaratnya sederhana, jadi kamu itu pertama-tama harus jangan motivasinya mau cari duit melalui WISE. Saya nggak welcome. Kalau kamu misalkan, saya mau masuk WISE cuma dalam rangka numpang cari duit, jangan. Karena WISE itu bukan untuk wadah kita cari duit, tapi WISE itu adalah wadah kita melakukan personal social responsibility. Apa yang kamu bisa lakukan? Ya banyak, mulai dari kamu kebisaannya apa, nanti kita sama-sama mengadakan acara atau kita berkolaborasi dengan organisasi non-profit lain, kita sama-sama memberikan sumbangsi yang kita bisa lakukan. Jadi WISE itu sekali lagi saya tekankan bukan dipakai oleh siapapun, termasuk diri saya untuk mencari uang. Itu yang mohon teman-teman ngerti. Karena kadang-kadang unfortunately kita harus terima juga kenyataan bahwa ada juga oknum-oknum yang masuk ke organisasi sosial itu untuk cari duit. Nah, itu jangan, karena itu akan melenceng gitu, ya. Oke, begitu ya Sobat Budaya. Nah, jadi kalau yang mau tertarik nih Pak, kira-kira menghubunginya kemana dan ke siapa nih? Kalau di Jogja silahkan cari Ibu Indrawati, itu kan pengurus WISE di Jogja. Ya, jadi kita ada di Tegal, di Cirebon, di Jabodetabek, di Medan, di Surabaya, di Makassar, kita udah ada di Palembang, kita ada semua. Berarti sudah hampir di seluruh Indonesia ya Pak?
Kalau seluruh Indonesia mungkin terlalu berlebihan Oh, lah, iya. tapi lumayan lah di kota-kota besar di Indonesia kita udah ada perwakilan gitu. Jadi bisa hubungin, itu ada di Instagramnya. Coba ketik aja WISE Indonesia Society, itu nanti ada lihat bagan siapa pengurus-pengurusnya di kota apa. Jadi silahkan hubungin gitu. Ya. Oke, Pak. Nah, ini kita kembali membahas Feng Shui ya, Pak. Ya. Nah, Bapak Suhanalim ini kan sudah bertahun-tahun ya, Pak, Iya. menjadi konsultan Feng Shui, bahkan internasional nih. Kira-kira nih, Iya. Pak, mungkin ada pengalaman atau yang menurut Bapak berkesan atau unik untuk dibagikan nih, Pak, tentang dalam Bapak ini perjalanannya menjadi konsultan Feng Shui. Silakan, Pak. Ya, jadi gini, dari pengalaman saya selama berdekade ya, menggeluti Feng Shui, saya banyak sekali dealing sama orang-orang yang istilahnya sukses di bidangnya. Saya juga melihat orang-orang yang masih belum mencapai kesuksesan lah, istilahnya masih era zaman perjuangan mereka. Nah, yang membedakan itu adalah orang yang punya kegigihan, orang yang punya keuletan, dan orang yang istilahnya fleksibel. Jadi baru tadi saya lagi ngobrol sama teman-teman pengurus WISE, saya selalu pesan, orang yang berhasil itu dalam apapun bidang aktivitas mereka, yang saya perhatikan itu bukan orang yang kaku. Kaku dalam tanda petik ya, misalkan kaku itu terlalu textbook thinking, itu nggak susah lah untuk sukses kalau terlalu textbook thinking. Kemudian orang yang terlalu fanatik dengan kepercayaannya, itu juga susah buat diri sendiri, susah buat orang di sekitar dia. Nah, kemudian juga jangan merasa sok pinter, karena di atas gunung itu masih ada gunung, bahkan gunung yang paling tinggi pun masih ada langit. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu orang yang paling pintar, betapapun mungkin kamu academically jago, tapi enggak, dari kehidupan yang saya perhatikan selalu akan ada orang yang lebih pintar. Nah, begitu juga, jangan kaku dalam arti kamu merasa diri kamu itu orang yang paling tajir sedunia. Nggak ada. Karena setiap kali saya traveling, setiap kali pula saya ketemu klien yang ternyata kekayaannya jauh lebih gila lagi dari klien yang sebelumnya. Nah, itulah fakta kehidupan. Nah, begitu juga, mungkin bagi generasi muda yang merasa, wah, saya orang yang paling cantik, saya orang yang paling ganteng. Jangan, itu kesombongan yang nggak perlu. Orang selalu pasti ada sisi jeleknya. Manusia juga ada sisi cantiknya atau gantengnya. Jadi itulah yang membuat kita tuh istilahnya harus selalu sadar diri, tahu diri. Nah, itu yang paling penting. Kalau mungkin di istilah Jawa harus eling, orang yang harus eling gitu. Oke, baik, Pak. Nah, lalu untuk Feng Shui sendiri nih, Pak. Kira-kira ini saya juga penasaran nih ya, Pak. Sebenarnya kalau misalnya nih Feng Shui tahun lalu dengan Feng Shui tahun ini tuh bisa berpengaruh atau kayak memiliki hubungan gitu nggak, Pak? Ada. Kalau lihat ya, waktu kita balik lagi sedikit mundur, di tahun tikus, semua orang kan lagi pusing kena COVID kan, lagi semua benar-benar puncak ketakutan. Kemudian di tahun kerbau itu kan harusnya kalau secara hitungan Feng Shui, COVID udah nggak ada. Tapi kan kita tahu ada sebagian dari kita unfortunately yang bandel, yang tidak mau mengikuti anjuran pemerintah, atau kita membangkang lah dengan alasan segala macam. Nah, ini yang jadi memperlambat pentuntasan masalah COVID. Jadi sebagian besar juga dari efek kekonyolan kita juga manusia. Makanya berkepanjangan membuat tahun kerbau itu di mana kita semua harus lebih banting tulang, lebih capek, lebih apa, benar-benar terjadi. Itu efek dari juga tahun kerbau. Nah, kemudian kita masuk ke tahun macan. Tahun macan ini adalah yang tadi saya bilang, relatively membuat semua orang lebih berani. Makanya mungkin dari sekarang pun, biarpun mungkin di Indonesia Omikron lagi mulai menaik, tapi kan tetap kita lihat perilaku orang yang nekat. Malah mungkin ada sebagian yang sengaja supaya kena. Nah, ini juga akan mempersulit lagi. Jadi itulah kenapa dengan kita tahu Feng Shui, kita akan tahu karakter setiap tahun itu bagaimana. Nah, kita mengikuti supaya kita istilahnya jangan jadi korban. Nah,
ini yang tolong teman-teman perhatikan. Tadi kan saya udah bilang, kunci di tahun macan ini adalah lebih banyak bersabar dan juga lebih jangan nekat. Kalau enggak ya kamu yang akan pusing gitu. Terutama untuk teman-teman yang di pakcenya atau di feng shui pribadinya itu ada simbol macan, ular, dan monyet. Ini bisa aja ada di komponen tahun, bisa ada di komponen bulan, bisa ada di komponen tanggal, bisa ada di komponen jam. Itu bisa kena loh. Jadi jangan naif. Biarpun mungkin kamu pikir, oh saya dari show yang Pak Suhana nggak sebut. Tapi kalau ternyata setelah dihitung, kamu ada di bagian yang lain, bisa aja kamu juga kena ciong gitu. Oke Pak. Baik. Selanjutnya ini, ada yang saya ingin tanyakan juga nih Pak, tentang Feng Shui. Misalnya nih, kan tahun ini tahun macan, terus ada orang yang show-nya macan. Dari sisi percintaannya nih Pak, nah bagaimana itu Pak? Lihat, itu kita ngomongin show itu, berarti kita hanya ngomongin sepertiga, yaitu bagian langit. Oke, misalkan kalau dari show macan itu dia adalah 50-50, 50% bagus, 50% tidak bagus. Jadi itu secara pakce atau secara feng shui perorangan atau secara faktor langit yang saya istilahkan begitu. Kemudian lihat lagi, manusianya bagaimana? Apakah orangnya misalkan nyebelin atau nyenengin? Itu juga pengaruh kan? Kalau misalkan orangnya itu karakternya buruk, siapa yang tahan? Ya kan? Mungkin udah ada pasangan pun bisa hilang. Yang nggak ada pasangan lebih susah lagi untuk dapat pasangan. Jadi introspeksi ke diri masing-masing. Apakah saya seorang yang berkarakternya menyenangkan? Ataukah saya orang yang nyebelin? Ataukah saya orang yang cute? Ataukah saya orang yang amit-amit? Nah ini kan semua berpengaruh. Nah kemudian faktor bumi atau feng shui kediaman kita atau feng shui tempat usaha kita. Kalau itu jelek, ya itu juga akan mempersulit untuk mendapatkan pasangan atau mempertahankan pasangan supaya jangan pergi. Nah ini semua harus sinkron, jadi nggak bisa istilahnya kita jalan sendiri-sendiri. Misalkan kita udah pergi lihat ramalan lah, atau kita dibacain lah, atau kita dianalisa, itu hanya sepertiga loh, jangan naif juga. Masih ada manusianya, jalan nggak? Ibaratnya mobil atau kendaraan punya 4 roda. Kalau 1 roda aja yang jalan, itu nggak ada guna. 3 rodanya bagaimana? Nah sama, jadi kira-kira begitu. Nah ini mungkin yang banyak teman-teman nggak begitu perhatikan. Karena ini orang mau cara pintas. Oh udah diramal atau udah dibacain, udah diterawang, udah bagus, udah. Tapi lupa manusianya nggak ngapa-ngapain. Yang nggak akan tiba-tiba kantong uang jatuh dari langit ke pangkuan kita, itu nonsen lah kalau kayak begitu ya. Ya oke, baik Pak. Nah terus kan nih dari Sobat Budaya nih, misalnya yang mendengarkan ini ya Pak, kayak mulai ada yang tertarik nih pengen belajar Feng Shui, tertarik nih pengen belajar Feng Shui. Nah itu bisa mulai dari mana nih Pak kira-kira? Belajar dari baca buku, tapi baca bukunya tolong buku yang benar, bukan buku yang buku-bukuan, isinya juga istilahnya kayak koran mah koran kuning lah, istilahnya yang bombastis punya berita. Baca buku yang bermutu, baca kalau bisa mulai dari baca buku mengenai teori 5 unsur, kemudian apa itu Qi atau energi, kemudian apa itu filosofi yin yang, itu semua dasar-dasar untuk belajar. Jadi jangan belajar yang istilahnya potong kompas. Jadi belajar Sabtu Minggu, hari Senin udah di wisuda jadi master feng shui, itu abal-abal nanti. Ya jangan begitu ya. Baik Pak. Misalnya nih Pak, kalau ada yang belajar dari online, apakah itu bisa Pak? Sulit ya. Itu yang saya bilang. Kebanyakan semua udah zaman sekarang itu mau serba pintas, tapi nggak semua hal bisa dipotong kompas begitu. Nanti akhirnya kamu kecewa, kamu dapat sertifikat, belum tentu kamu benar-benar kualifikasinya adalah seorang yang bisa feng shui. Nanti lebih kesian lagi orang-orang yang berkonsultasi ke kamu, lebih dibohongin lagi, lebih di istilah kasarnya dibodohin lagi. Jadi si buta nuntun si buta, jadi susah gitu. Ya. Oke, berarti benar-benar harus cari yang benar ya Pak.
Iya, kalau mau belajar yang saya bilang, mau belajar tolong belajar yang benar. Jangan nanti merugikan diri kamu, merusak kehidupan orang lain dan merusak nama baik feng shui. Akhirnya yang kena adalah budaya Tionghoa. Wah, ini ilmu feng shui, ilmu bohong nih, tukang tipu. Padahal yang tukang tipunya oknumnya, bukan ilmunya gitu. Ya, kalau dari Bapak Suhana Lim sendiri nih, sebenarnya Iya. kayak misal nih ada yang kayak itu ya, kayak tadi Bapak sebutkan ada yang menipu atau apa. Tanggapan Iya. Bapak bagaimana nih? Misalnya kayak apakah itu juga jadinya Bapak ikut terkena pengaruh atau bagaimana nih, Pak? Secara jujur, saya itu sebenarnya miris. Tapi di sisi lain, saya juga harus akui, semakin ada orang yang nipu, saya justru makin diuntungkan karena orang jadi bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ngerti nggak? Jadi ya Iya. yin yang lah di dalam, saya jujur ngomong ya, saya orangnya to the point gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi saya malu, saya sedih, saya miris lihat oknum sesama praktisi feng shui attitude-nya jelek, ya nipu klien lah atau abal-abal lah ilmunya. Tapi di sisi lain saya diuntungkan loh. Semakin ada orang yang berperilaku jelek, maka orang-orang yang berperilaku lurus itu akan diuntungkan. Jadi masyarakat bisa melihat kan mana yang orisinal, mana yang KW kan gitu. Iya, malah semakin diuntungkan ya Pak dari kejadian tidak Iya. mengenakan. Iya, Oke. jadi itulah ya. Berarti kita Sobat Budaya juga bisa belajar dari buku yang sudah diterbitkan Bapak Suhana Lim ya Pak? Bisa, silahkan kalau mau mempelajari basic ya. Tapi kalau mau mempelajari yang udah level intermediate advance ya nggak bisa kalau dari buku ya kan. Kayak misalkan orang mau jadi dokter kan nggak mungkin cuma baca buku bisa jadi dokter kan, dia harus melalui jenjang pendidikan atau ada yang bimbing atau mentor. Sama juga orang menjadi shinsei pun nggak cukup cuma sekedar dia baca kitab-kitab, kan harus ada istilahnya mentor atau lause atau sefu gitu. Baik Pak, mungkin bisa ini Pak diceritakan nih salah satu bukunya yang sudah Bapak Suhana Lim terbitkan nih yang bisa Sobat Ya. Budaya baca. Ya, jadi salah satunya adalah buku yang berjudul Langit, Manusia, dan Bumi. Itu buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun lalu, 2021 bulan Februari. Itu masih ada di Gramedia ya, coba aja cari. Kalau misalkan nggak ada pun bisa dibeli versi e-booknya. Itu bisa diakses dari mana aja gitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, Ya. lalu untuk kedepannya Bapak Suhana Lim, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan dan apa yang ingin Bapak kembangkan nih? Jadi misi saya itu adalah memberikan informasi dan sharing mengenai feng shui secara objektif, memakai logika dan penerapannya dalam batas yang proporsional. Jadi saya nggak mau juga mengajak orang-orang itu jadi kayak membabi buta dalam menerapkan feng shui. Jadi yang saya bilang, feng shui itu bukan sesuatu yang harus kita berhalakan atau kita sembah. Makanya jangan kita pernah percaya feng shui, karena feng shui itu bukan kepercayaan. Feng shui itu adalah ilmu. Bahkan ini zaman dulu ini ilmu yang hanya eksklusif di kalangan istana dan kerajaan. Jadi orang biasa itu nggak bisa diajarin. Makanya pihak kerajaan pun untuk mencegah ilmu ini dicolong ya atau dicuri, jadi mereka sengaja melemparkan kitab-kitab palsu. Kalau zaman sekarang istilah kerennya melakukan tindakan counter intelligence. Jadi supaya orang nggak nyolong kitab aslinya, jadi dikasih yang kitab-kitab yang abal-abal. Makanya itulah sejarah Tiongkok itu udah ribuan tahun, jadi banyak sekali dinamika dan termasuk juga ilmu feng shui. Makanya kadang-kadang saya suka lebih susah menjelaskan wawasan ke masyarakat timbang teknis feng shui sendiri. Itu dari pengalaman yang juga saya rasakan. Jadi mindset orang terhadap feng shui itu yang susah untuk dibenerin, karena orang terlanjurnya feng shui itu klinik, feng shui itu agama, feng shui itu orang Tionghoa. Bukan.
Feng Shui itu universal. Siapapun bisa, siapapun boleh mengaplikasikan. Jadi nggak peduli orang apapun. Saya beruntung karena platform saya di Melbourne, di mana paling sedikit ada 168 etnis dari seluruh dunia. Jadi saya juga beruntung dapat klien dari berbagai etnis. Nah itulah Feng Shui gitu. Baik Pak. Lalu selanjutnya nih, kita kan masih bahas Feng Shui nih ya Pak. Iya. Misalnya nih, ada yang kalau misalkan sudah ada yang beginner nih Pak, kalau untuk belajar advance nih Pak, Feng Shui gimana itu Pak? Itu kira-kira waktunya lama atau enggak atau gimana itu Pak? Feng Shui itu semakin kita praktekkan, semakin itu dia makin tajam. Sama lah kayak kita ada sabilah pisau, kita nggak asal ya dia karatan, dia tumpul. Nah inilah kebetulan saya juga termasuk yang beruntung ya karena saya selalu nggak ada putusnya lah mendapatkan klien. Jadi saya setiap hari selalu berlatih. Nah itu yang diuntungkan dan bahkan untuk jujur ngomong sampai sekarang pun saya masih setiap hari belajar. Guru-guru siapa saya? Guru-guru saya siapa? Ya ini semua klien saya. Mereka lah yang secara langsung mengajarkan saya jadi tambah pinter. Yang selalu menambah wawasan saya. Oh dari klien ini saya dapat pengalaman hidup yang ini. Dari klien yang satunya saya dapat ilmu baru lagi. Dari siapapun saya selalu belajar. Jadi ini yang juga kita harus selalu bisa. Jangan gengsi. Kita bisa belajar dari semua orang. Bahkan Konghucu kan bilang, kalau ada 3 orang jalan sama kita, paling nggak dari salah satu atau 2 kita bisa mendapatkan ilmu baru. Nah inilah yang saya selalu terapkan. Saya nggak pernah gengsi untuk belajar dari siapapun. Bahkan ngomong kasarnya, dari seorang pengemudi Uber pun saya belajar. Dari seorang office boy pun saya tidak malu untuk belajar. Karena ya manusia begitu. Kita jangan merasa diri kita paling pinter. Jangan, oh saya udah bos, saya udah manajer atau director, jadi saya gengsi. Jangan, kamu nyesel kalau kamu menerapkan perilaku begitu. Itu juga salah satu kaku yang tadi saya bilang. Kaku karena kamu udah terjebak, kamu punya kesombongan, karena jabatan kamu, karena status sosial kamu, karena kondisi keuangan kamu. Enggak loh. Bahkan dari seorang yang paling sederhana pun, strata sosialnya, kita bisa belajar. Kita bisa menimba ilmu. Nah itulah sebenarnya jurus saya belajar Feng Shui. Feng Shui kehidupan. Baik Pak, terima kasih. Nah kira-kira nih Pak, pesan singkat nih Pak, untuk sobat budaya yang ada di sini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya berterima kasih, ternyata masih banyak juga ya, bahkan saya juga baru tahu ada yang namanya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, dan udah Sweet 17 lagi. Itu saya bravo untuk kamu orang ya, maksudnya bisa mempertahankan budaya, tapi juga jangan melupakan siapa bumi di mana kamu berpijak. Jadi tetap kita juga harus bersinergi, jangan kita merasa oh kita paling tinggi, atau kita juga nggak perlu merasa oh kita lebih rendah. Kita semua setara, kita semua equal. Jadi itulah masing-masing perlu mempertahankan budaya masing-masing. Supaya apa? Dunia ini makin modern, dunia ini makin mengglobal. Yang bisa membedakan kita itu adalah jati diri budaya kita. Nah itu yang tolong terutama untuk teman-teman dari generasi muda bisa pertahankan. Karena itulah warisan yang tidak akan bisa dibeli dengan uang. Tuh, kira-kira. Baik. Wah, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini Sobat Budaya dari Bapak Suhanalim. Terima kasih Bapak Suhanalim atas waktunya sudah mau bergabung di podcast. Terima kasih juga ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya Sobat Budaya jangan kemana-mana dulu ya. Memang podcast ini sudah selesai, tapi kita masih ada acara lain. Terima kasih Sobat Budaya, inilah podcast Warna-Warni Feng Shui.